Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Sebanyak 26 warga negara Indonesia berhasil dievakuasi dari Afghanistan. Kasus pembunuhan sadis ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ramai diperbincangkan netizen. Densus 88 berhasil menangkap lebih dari 50 terduga teroris. 3 diantaranya berencana melakukan penyerangan saat Hari Kemerdekaan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yuliandini, inilah Yunus lengkapnya. Pemerintah Indonesia melancarkan misi evakuasi warga negara Indonesia di daerah konflik Afghanistan. Dalam misi evakuasi tersebut, sebanyak 26 WNI beserta 7 warga negara asing di kota Kabul, Afghanistan, berhasil dievakuasi menggunakan pesawat TNI. Pemerintah berhasil menjemput 26 warga negara Indonesia di Afghanistan melalui misi evakuasi. Selain mengevakuasi 26 WNI, TNI juga membawa 7 warga negara asing. 5 diantaranya merupakan warga negara Filipina. 2 lainnya merupakan warga Afghanistan. Pesawat evakuasi tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu 21 Agustus dini hari. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut 26 warga negara Indonesia yang dievakuasi dalam kondisi baik. Namun 1 diplomat dinyatakan kurang sehat non-COVID dan akan segera mendapatkan perawatan. Rencana evakuasi ini dirancang dan dipersiapkan dengan matang selama beberapa hari, secara hati-hati dan low-key. Kehati-hatian dan sifat low-key ini diperlukan, mengingat adanya dinamika lapangan yang sangat tinggi dan situasi yang sangat cair. Semua kehati-hatian ini harus kita lakukan demi keselamatan warga negara Indonesia dan evakuasi lainnya, serta demi kelancaran pelaksanaan misi evakuasi secara keseluruhan. Sementara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersyukur misi evakuasi berjalan sesuai rencana. Keberhasilan misi evakuasi WNI Afghanistan karena kerjasama yang baik antara TNI dan Kementerian, serta dari pihak KBRI di Kabul. Saat ini seluruh awak pesawat juga sudah berada di Rurum Lanut Halim untuk melakukan pemeriksaan dan melaksanakan briefing setelah penerbangan. Pemerintah Indonesia menarik kedutaan di Afghanistan dan memulangkan WNI sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Ashraf Ghani. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. 2 hari terakhir media sosial diramaikan oleh kasus pembunuhan ibu anak yang mayatnya diletakkan di bagasi mobil mewah di daerah Subang, Jawa Barat. Misteri pembunuhan ibu anak di kota Subang menjadi topik hangat di beberapa media sosial. Ada apa ini sampai ini bisa, mungkin ini ada orang yang jahat ya, bisa mungkin ada pembunuhan ya, saya udah ada feeling begitu aja. Pas begitu keluar langsung dia bilang, oh saya mau bilang dulu sama ininya, mau kasih tahu sama apa, sama saudara saya di sini nih, ada di belakang di polsek ini kan, ada di sini nih di Jalan Cagak, ngasih tahu. Media sosial dihebohkan dengan pembunuhan sadis ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Hingga saat ini, siapa pembunuh di balik keduanya masih menjadi misteri. Sejumlah media setempat menjelaskan, jasad Tuti Suhartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu ditemukan suaminya Yosef dalam bagasi mobil mewah miliknya pada Rabu 18 Agustus pagi. Saat ia baru saja pulang dari rumah istri mudanya, pengakuan ini juga disampaikan Yosef dalam unggahan video akun TikTok. Saat diwawancara sejumlah wartawan, Yosef mengatakan saat itu ia baru saja tiba di rumah. Ia melihat posisi mobil sudah berpindah. Ia mengira bahwa anak dan istrinya lah yang memindahkan mobil tersebut.
Namun ia curiga mengapa semua jendela mobil terbuka dan ditemukan ceceran darah. Kedua jasad korban ditemukan di bagasi mobil mewah milik mereka. Diduga keduanya tewas dipukul menggunakan benda tumpul. Dilansir dari kompas.com, hasil autopsi menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dunia di jam yang berbeda. Tuti diperkirakan meninggal pukul 1 dini hari, sedangkan putrinya diperkirakan meninggal pada pukul 5 dini hari. Hingga saat ini belum diketahui apa motif dibalik pembunuhan sadis tersebut. Polisi menduga bahwa pembunuhnya merupakan orang terdekat, dikarenakan tidak ditemukannya tanda-tanda pembobolan paksa. Dan juga satu-satunya barang yang hilang hanyalah ponsel milik Amalia yang hingga kini belum ditemukan polisi. Hingga kini netizen menduga-duga siapa kira-kira orang dibalik tewasnya ibu dan anak ini. Yuli Andini, UTV, mengabarkan. Densus 88 anti teror menangkap 50 dari 50 terduga teroris yang merupakan bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah di 11 provinsi. Mabes Polri menyatakan 3 di antaranya berencana melakukan penyerangan saat Hari Kemerdekaan 17 Agustus kemarin. Sejak 12 Agustus hingga 17 Agustus, data Semen Khusus 88 anti teror Polri telah menangkap 53 terduga teroris. Mereka ditenggarai hendak melakukan aksi teror ke pemerintah. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono dalam konferensi pers yang digelar di Barreskrim Polri pada 20 Agustus menyebut, sebanyak 50 dari 53 orang yang ditangkap merupakan bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di 11 provinsi. Sementara 3 orang lainnya termasuk anggota Jamaah Asrahud Daulah asal Kalimantan berencana menyasar tanggal-tanggal tertentu termasuk momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dia ingin menggunakan momen 17 Agustus hari kemerdekaan yang itu akan digunakan ya. Dan ini juga sebelumnya sudah kita lakukan penangkapan terhadap beberapa orang. Selain menangkap 50 terduga teroris, tim Densus 88 juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya senjata api rakitan beserta amunisi, senjata tajam hingga beberapa buku dan kotak amal. Kotak amal kerap digunakan untuk menggalang dana bagi kegiatan teror. Oleh karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk selektif dalam berinfak melalui kotak amal. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, pedangdut Ayu Ting Ting mengaku habis kesabaran dan memutuskan untuk mempolisikan salah satu haters berinisial KD ke Polda Metro Jaya pada Jumat 20 Agustus kemarin. Nama Ayu Ting Ting kembali heboh di media sosial bersama kuasa hukumnya Minola Sebayang. Penyanyi dangdut ini melaporkan salah satu haters ke Polda Metro Jaya terkait ucapan kebencian dan hinaan kepadanya. Ayu tidak terima KD berkomentar tidak pantas dan menyebut dirinya bermental pengemis di salah satu postingannya. Meski secara terbuka KD telah meminta maaf, namun Ayu Ting Ting tetap melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian. Selaku kuasa hukum Ayu Ting Ting, Minola Sebayang mengaku sudah punya bukti-bukti kuat yang kemudian diserahkan ke polisi. Dengan pelaporan tersebut, Ayu Ting Ting ingin memberikan pembelajaran, tidak hanya untuk KD namun juga untuk siapapun agar lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Kafabihi, UTV, mengabarkan. Pembelajaran tatap muka di Sekolah Menengah Pertama Kota Tanjung Pinang yang sudah dibuka sejak hari Kamis 19 Agustus lalu terancam dihentikan. Capaian vaksinasi pelajar yang rendah dan meningkatnya kasus COVID-19 menjadi alasan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka dihentikan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah yang sudah dilakukan sejak Kamis 19 Agustus kemarin. Ansar beralasan capaian vaksinasi pelajar yang rendah dan naiknya kasus COVID-19 bisa membahayakan kesehatan pelajar bila PTM tetap dilaksanakan. Menyikapi hal itu, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menghormati saran dari Gubernur. Namun Rahma menyebut Pemkot Tanjung Pinang memiliki pertimbangan tersendiri untuk menjalankan PTM terbatas.
Rahma menilai proses PTM yang sudah dilaksanakan merupakan tahap awal sosialisasi dan telah mendapatkan respon positif dari orang tua siswa. Kami sambut baik, namun kami punya alasan tersendiri pertimbangannya. Menjemput anak sekolah kita langsung tatap muka tanpa melewati tahapan pemahaman terutama, tentu itu pun tidak bisa akan kita mulai. Nah, ini tahap pertama yang kami lakukan dari tanggal 18 sampai 23 ini mengevaluasi. Kami juga mendialog dengan masyarakat. Sambutannya luar biasa karena tentu hari ini ada kolaborasi yang harus kita bangun antara anak didik, guru, dan wali murid. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Elviani Sandri mengatakan, hingga Kamis 19 Agustus 2021, vaksinasi untuk pelajar di Tanjung Pinang usia 12 hingga 17 tahun mencapai 48,9%. Elviani mengakui dalam sepekan terakhir kasus COVID-19 pada warga berusia pelajar terus bertambah setiap harinya. Ya, usia pelajar itu kita punya data di kelompok usia 6-18 tahun. Nah, setiap hari itu kalau kita lihat dalam 1 minggu ini ya, ada terus penambahan kasus untuk kelompok usia tersebut. Rata-rata sekitar 5 kasus lah per hari. Nah, kalau secara total dari keseluruhan kasus COVID itu ada sekitar 14% kelompok pelajar tersebut yang terkena COVID. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Big Match Liga Inggris pada Minggu malam akan menghadirkan pertandingan antara Arsenal melawan Chelsea di Stadion Emirates London 22 Agustus. Dua raksasa Liga Inggris, Arsenal dan Chelsea, akan bertemu dalam lanjutan Liga Inggris pada Minggu malam ini. Bagi Romelu Lukaku, pertandingan itu sangat istimewa karena menjadi debutnya setelah dibeli Chelsea dari Inter Milan. Seharga 115 juta euro atau setara dengan 1,93 triliun rupiah. Kedatangan pemain asal Belgia tersebut jelas menimbulkan harapan besar bagi The Blues untuk meredam aksi meriam London Utara. Sudah mengemas 300 gol di sepanjang karirnya, Lukaku diharapkan bisa menjadi bumper menakutkan di Chelsea. Menghadapi Arsenal menjadi ujian perdana Lukaku. Pasalnya pemain berumur 28 tahun itu punya rekor tidak bagus saat menghadapi The Gunners. Dari 17 kali bermain melawan Arsenal, Lukaku cuma bikin 3 gol dan 5 assist. Bagi penggemar berat Chelsea dan Arsenal di seluruh dunia, big match kedua tim ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Emirates Minggu malam besok. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Wali Kota Batam Rudi meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad adil soal pembagian jatah vaksin di setiap kabupaten kota di Kepulauan Riau. Hingga saat ini Kota Batam masih kekurangan vaksin. Sampai saat ini target vaksinasi di Batam hanya mencapai 63,37%. Menjaga jarak dan tetap menggunakan. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mendesak Gubernur Kepulauan Riau untuk adil dan proporsional dalam pembagian jatah vaksin ke seluruh wilayah Kepri. Rendahnya capaian vaksinasi di Kota Batam menurut Rudi disebabkan karena minimnya jatah vaksin yang diterima dari pemerintah Provinsi Kepri. Rudi menyebut seharusnya pembagian vaksin untuk Kota Batam lebih banyak dari daerah lain, karena jumlah penduduk di Batam lebih besar dari penduduk daerah lain. Ya, itu untuk anak sekolah, tapi ini akan jalan terus. Tadi malam sudah Zoom dengan Pak Gubernur, kita minta karena Batam vaksinasi terendah mungkin ya di antara kabupaten kota, bukan karena tenaganya tidak siap, tapi vaksinnya tidak siap untuk di Kota Batam. Artinya kita minta proporsional dalam pembagian vaksin karena penduduk Batam ini besar sekali, yang wajib divaksin lebih kurang 907.317 orang. Saat ini capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Batam menyentuh angka 71,76% untuk usia 18 tahun ke atas. Namun jika digabungkan dengan vaksinasi pelajar, maka capaian vaksinasi dosis pertama baru 67,37%. Menurut Rudi, bila jatah vaksin dari pemerintah Provinsi Kepri ditambah, dirinya yakin
target vaksinasi sebesar 85% bisa direalisasikan lebih cepat. 107.317. Tentunya secara proporsional itu yang kita harapkan. Jika nanti kalau daerah kabupaten lain bisa sampai 90%, kita juga bisa 90% karena vaksinnya dibagi, bukan jumlah vaksinnya sama daerah, tapi proporsinya harus sesuai dengan jumlah orang yang divaksin. Ya, kalau 2 minggu lagi dikasih, mudah-mudahan ini sudah bisa capai di atas 80%. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta kembali dibuka untuk umum pekan ini, di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 DKI Jakarta. Jamaah diharuskan menunjukkan kartu vaksinasi dan mematuhi prokes untuk dapat masuk ke masjid. Masjid Istiqlal Jakarta kembali dibuka untuk umum pekan ini di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 DKI Jakarta. Sejumlah petugas keamanan ditempatkan di pintu-pintu masuk masjid guna memastikan jamaah mematuhi protokol kesehatan. Selain mematuhi protokol kesehatan, jamaah diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi tahap pertama. Jamaah yang tidak membawa kartu vaksin tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid. Pengelola Masjid Istiqlal juga menerapkan pembatasan jamaah di dalam masjid hanya 25% dari total jumlah yang disediakan. Terpantau hingga Jumat 20 Agustus kemarin, sejumlah jamaah mulai berdatangan ke Masjid Istiqlal untuk menjalani sholat Jumat. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yuni selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.